Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih hari ini tanggal 29 Januari 2025. Engkau telah menemani kami, berjalan bersama kami hampir di sepanjang bulan pertama dari tahun 2025 ini. Tuhan, terima kasih Engkau terus mengajarkan kepada kami anak-anak-Mu agar kami dapat mengetahui dan terus disemangati untuk hidup sebagai murid-murid-Mu. Tolonglah kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk baca dari Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 rasul bersama dia. Demikian juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan ini melayani rombongan itu dengan harta milik mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus mulai melakukan pelayanannya, ya, kita baru saja merayakan hari ulang tahun Tuhan Yesus, ya, kelahiran Tuhan Yesus Natal. Lalu kemudian Tuhan Yesus tumbuh besar, lalu kemudian Tuhan Yesus mulai terlibat dalam pelayanan, memilih murid-murid, lalu kemudian meregenerasi mereka dengan melibatkan mereka dalam pelayanan. Dan banyak sekali orang-orang yang merasakan pelayanan Tuhan Yesus itu kemudian menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Jadi murid-murid Tuhan Yesus dan pengikut Tuhan Yesus tentu bukan cuma 12 orang. Tapi banyak sekali. Termasuk dengan banyak perempuan-perempuan yang telah merasakan pelayanan Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus, dan kemudian mereka menjadi pengikut Tuhan Yesus. Inilah yang ingin disampaikan oleh perikop kita ini. Bahwa Tuhan Yesus sangat sibuk melayani dari desa ke desa, dari kota ke kota. Dan kemudian yang bersama dengan Tuhan Yesus itu adalah ke-12 rasulnya dan juga banyak orang lain termasuk perempuan-perempuan yang merasakan pertolongan Tuhan Yesus itu juga memutuskan untuk ikut ambil peran berjalan bersama dengan Tuhan Yesus di dalam perjalanan pelayanannya. Dan Bapak Ibu Saudara, dikatakan di situ ada Yohana istri Kusa, ada Susana, terus banyak perempuan yang lain lagi, Maria Magdalena juga bersama-sama. Dan yang menarik adalah kalimat yang terakhir dari perikop ini. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan harta milik mereka. Beda ya Bapak Ibu, kalau di firman yang lain mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Itu mau mengatakan bahwa orang begitu melekat pada hartanya. Dan orang yang begitu melekat pada hartanya ini bisa menjadi orang yang pelit, medit, sangat menjaga hartanya. Sebaliknya berbeda dengan perempuan-perempuan ini. Mereka yang sudah merasakan pelayanan Tuhan Yesus, merasakan kuasa Tuhan Yesus, itu dikatakan bahwa mereka pakai harta milik mereka untuk melayani rombongan perjalanan atau tim Tuhan Yesus ini yang melakukan perjalanan pelayanan di kota-kota dan di desa-desa. Makanya Bapak Ibu seringkali kita mendengar orang mengatakan pokoknya kalau pergi sama ibu-ibu itu pasti terjamin. Nah, itu biasanya komisi dewasa, ibu-ibunya, lalu komisi lansia. Itu juga pokoknya kalau dekat dengan 2 komisi ini, komisi lansia, emak-emak, dan komisi dewasa, ibu-ibu, itu pasti terjamin makan minumnya. Nah, Bapak Saudara, ternyata dari zaman Tuhan Yesus, banyak ibu-ibu yang hatinya itu rela untuk melayani Tuhan, mendukung pelayanan kepada Tuhan, dan rela untuk memakai harta mereka sendiri. Memakai uang mereka sendiri untuk mensupport, untuk mendukung
pelayanan pekabaran Injil, pelayanan kasih. Jadi mereka rela ya, dari kantong mereka sendiri untuk membantu mendukung pelayanan Tuhan Yesus. Nah, bukan justru mengambil uang ya orang lain, apalagi uang gereja ya Bapak Ibu. Tidak, tapi mereka justru mau keluar dari kantong mereka sendiri, dari dompet mereka sendiri. Makanya saya beri tema harta dan menjadi berkat. Jadi harta yang kita miliki, yang kita punya, kita pakai untuk menjadi berkat, untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk pekabaran Injil, untuk pelayanan gereja. Nah, marilah Bapak Ibu kiranya firman ini kembali beri kita semangat, bahwa apapun yang ada pada kita, termasuk harta kita, marilah kita juga rela untuk kita pakai mendukung pelayanan Tuhan. Dan saya lihat banyak ibu-ibu yang baik sekali untuk memakai harta mereka mendukung pelayanan. Seperti salah satunya doa pagi tuh Bapak Ibu. Doa pagi kita setiap Sabtu itu ya selalu ada snack sedikit lah ya, dan juga ada minuman. Dan itu saya dapat kabar bahwa ada ibu-ibu tuh yang nyumbang gitu ya. Jadi tidak mengeluarkan uang gereja, tapi justru uang-uang pribadi. Nah, kiranya makin banyak anggota jemaat yang rela. Dan sebetulnya bukan cuma ibu-ibu ya Bapak Ibu ya. Sebetulnya bapak-bapak juga banyak kok yang rela untuk mengeluarkan dana harta milik untuk mendukung pelayanan. Jadi baik laki-laki maupun perempuan, bapak-bapak atau ibu-ibu, mas-mas atau mbak-mbak, semua koko-koko atau cici-cici, mari kita bersemangat untuk mendukung pelayanan pekabaran Injil dengan apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki dan itu menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga untuk membangun persekutuan, untuk pelayanan kasih kepada sesama. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk limpahan berkat Tuhan, terutama untuk pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk kami. Kami telah merasakan pelayanan Tuhan kepada kami, seperti perempuan-perempuan di dalam Alkitab dan juga banyak laki-laki dalam Alkitab, yang setelah merasakan pelayanan Tuhan Yesus, memberi respon yang luar biasa, yaitu terlibat aktif di dalam pelayanan, mendukung pelayanan melalui apa yang dimiliki. Entahkah itu kemampuan berpikir, tenaga dan waktu, serta dana. Tuhan menolong agar kami juga bersemangat mengelola kehidupan kami dan apa yang kami miliki. Dan kami juga rela untuk memakai apa yang kami miliki termasuk harta kami untuk menjadi berkat senantiasa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.